Frequency Super. Be accurate and stay connected. James McQuilkin. Kebangunan rohani menjadi salah satu yang dirindukan dan dinantikan oleh banyak orang percaya. Namun sayangnya banyak dari mereka juga melupakan bahwa yang utama untuk terjadinya suatu kebangunan rohani bukanlah fasilitas, pengetahuan ataupun uang, melainkan yang terutama adalah sebuah doa. Dan McQuilkin memberikan contoh bagaimana kebangunan rohani yang sejati bergulir hanya melalui doa. McQuilkin mengadakan pertemuan doa setiap hari Jumat malam yang dimulai pada bulan September 1857 di sebuah gedung sekolah di desa dekat Kells, Irlandia Utara, bersama 3 pemuda Irlandia lainnya. Ini adalah bulan yang sama ketika kebangunan rohani yang terjadi di New York City. James McQuilkin dan teman-teman terus mengadakan pertemuan doa di gereja Presbyterian Ohagil Bukit Aho. Hingga pernah satu kali kerumunan yang begitu besar mengikuti pertemuan doa, menyebabkan balkon ambruk karena beban massa yang begitu banyak. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi kala itu. Pekerjaan roh sangat intens menyapu semua orang yang haus akan Tuhan. Pertemuan-pertemuan doa yang dilakukan oleh McQuilkin di tahun 1857 ini bagai percikan api yang membuat terjadinya kobaran api kebangunan rohani di tahun 1859 yang mempengaruhi rumah, desa, kota kecil dan besar serta negara. Kebangkitan tahun 1859 mengantarkan pada tahun berkat yang luar biasa yang dinamakan sebagai kebangkitan Ulster. Bahkan kebangkitan ini berlanjut hingga abad ke-20. Hasil dari kebangkitan rohani di Ulster antara lain, para pendosa, pemabuk, dan pelacur mengalami pertobatan. Lalu mesbah doa kembali ada di dalam keluarga. Pembacaan Alkitab menjadi prioritas utama di kota tersebut. Lalu mulai ada sekolah minggu semakin marak. 100.000 orang bertobat di Irlandia, 1/10 dari total populasi. Roh Tuhan bergerak dengan kuat dalam pertemuan kecil dan besar yang membawa pertobatan besar akan dosa, pertobatan yang mendalam dan perubahan moral yang permanen. Wales juga melihat hampir 100.000 populasi warganya berpaling kepada Kristus. Skotlandia melaporkan 300.000 mengalami perubahan dan Inggris memiliki panen jiwa-jiwa yang jauh lebih besar. Tuhan membangkitkan penginjil dan misionaris yang dikirim ke Inggris dan ke seluruh dunia. Bar dan pabrik minuman keras tutup seketika. Kejahatan turun setengahnya dalam beberapa bulan. Pada tahun 1860, hakim di Ulster beberapa kali tidak memiliki kasus untuk diadili. Pada suatu waktu di salah satu dari 6 kabupaten yang membentuk Irlandia Utara dilaporkan tidak ada kejahatan, sehingga tidak ada tahanan yang ditahan polisi, dan masih banyak lagi pertobatan yang terjadi di kota tersebut. Baik, Pastor Stephen, lagi-lagi kita melihat kuasa doa dalam suatu kebangunan rohani yang melanda satu kota. Bahkan secara spesifik di sini ditulis sebenarnya begini, Pastor. Ada para pendosa, pemabuk, dan pelacur yang paling terkenal. Itu mengalami pertobatan hanya melalui kuasa doa. Nah, selama ini kita seringkali mengkhotbahkan orang-orang yang berdosa begitu, Pastor. Itu susahnya sedemikian rupa, Pastor. Tapi mengapa kuasa doa begitu, dalam tanda kutip, tuh mudah membalikan hati orang untuk kembali kepada Tuhan? Saya percaya ketika kita masuk lebih lanjut di dalam pengenalan akan Tuhan dan kita bergerak bersama dengan Roh Kudus untuk mengamati kondisi kota, maka suka tidak suka kita akan mendapati bahwa dalam satu kota akan selalu ada penguasa angkasa yang mencoba untuk menyebarkan berbagai pengaruh negatif. Itu pasti ya, Pastor? Itu pasti di setiap kota. Bisa roh-roh jahat yang sama, tapi bisa juga ada perbedaan. Tapi yang pasti, di setiap kota akan selalu ada penguasa angkasa yang bekerja, bergerak dengan mempergunakan
sistem Babel yang sudah ada, sistem kehidupan sehari-hari yang sudah dicemari dengan kuasa dosa, belum lagi menggerakkan roh-roh dunia ini untuk terus bekerja secara sedemikian rupa, memberikan istilahnya apa, tekanan-tekanan dalam kehidupan banyak orang di satu kota, sehingga orang yang bersangkutan seperti tidak punya kuasa untuk melawan keinginan dan berbagai macam hasrat lahiriah manusiawi kedagingan yang menggerakkan mereka hidup dalam dosa. Tapi ketika ada orang yang mulai berdoa, amin. Nah, lewat doa-doa inilah orang yang bersangkutan membuka dirinya untuk pengaruh sorga bisa dihadirkan. Sehingga seperti ada benturan pengaruh, ada peperangan di dalam alam roh. Pengaruh dari neraka dengan pengaruh dari sorga ini seperti berbenturan. Dan seberapa banyak orang-orang yang apa istilahnya membawa pengaruh sorga tersebut lewat doa-doa yang ada, ini akan memukul mundur pengaruh dari neraka. Sehingga istilahnya begitu terang datang, kegelapan pasti tersingkir. Nah, pada prinsipnya tidak ada satu manusia pun yang ingin hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Seperti misalkan contoh, tadi di situ disebutkan ada banyak pemabuk yang bertobat. Pada dasarnya orang itu jadi pemabuk pasti ada alasannya. Bukan nature manusia untuk bermabuk-mabukan. Tapi ada orang-orang yang punya sebuah nature ingin melarikan diri dari masalah. Nah, pelariannya bisa mabuk-mabukan, bisa narkoba, bisa yang lain-lain. Jadi artinya ini pengaruh negatif ini yang membuat orang jadi mabuk-mabukan, menjadi seorang pelacur. Ini juga nggak ada orang yang pengennya jadi pelacur, itu nggak ada. Yang ada adalah orang-orang yang ingin mendapatkan easy money, uang gampang, hidup mewah tanpa harus kerja keras. Jadi dia menjajakan dirinya. Tapi pada prinsipnya artinya dia itu orang yang dipengaruhi dengan cinta uang dan cinta diri sendiri atau bahkan cinta dunia sekaligus. Nah, ini kan semua pengaruh dari si jahat. Nah, ketika pengaruh si jahat itu dipukul mundur, istilahnya ini kan kayak bejana itu kosong, tidak diisi oleh pengaruh-pengaruh dari si jahat. Otomatis ketika pengaruh dari sorga mulai datang, ini akan mengakibatkan orang-orang yang ada mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dibandingkan yang selama ini mereka lakukan. Dan disitulah titik pertobatan dimulai. Dan saya percaya sudah seharusnya kita gereja Tuhan mulai dibukakan pemahaman dan pengertian kita, mulai dibukakan bahwa keberadaan gereja itu sangat punya pengaruh yang besar. Selama gereja terus terhubung dengan realitas sorga, gereja akan berfungsi menjadi apa istilahnya, mesin yang menghasilkan pengaruh sorga untuk dipancarkan ke seluruh kota yang ada. Mesin yang menghasilkan pengaruh sorga. Karena kan Alkitab menuliskan kalau orang-orang percaya berkumpul bersama, 2-3 orang sehati menyembah Tuhan, menaikkan pujian, kan Alkitab bilang aku ada di tengah-tengah kamu. Ayat yang lain juga menegaskan ketika puji-pujian dinaikkan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Nah, kalau Tuhan hadir, Tuhan bertahta, kan artinya pengaruh sorga harusnya nyata di situ. Minimal nyata bagi orang-orang yang sedang berdoa, sedang menyembah ini. Dan dari situ ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, kan harusnya ini bisa menyebar. Pengaruh yang sama bisa ditularkan. Dan akan bisa menular ke banyak orang yang lain. Sehingga sebagai akibatnya setiap kali terjadi interaksi, maka pada saat yang sama kita akan mendapati tangan kuasa Tuhan akan menjangkau banyak kehidupan orang, mengusir kegelapan yang ada dalam diri mereka dengan terang Tuhan. Haleluya. Seperti yang dilakukan oleh McQuilkin ini ya, Pastor. 3-4 orang mereka berkumpul sehati dan ternyata pengaruh ilahi itu semakin besar dan semakin besar. Saya percaya apa yang dialami oleh saudara McQuilkin ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang memang seharusnya terjadi
di dalam gereja Tuhan dan lewat orang-orang percaya yang seharusnya terjadi. Permasalahannya ada banyak orang-orang percaya yang seringkali juga ikut tergerus kehidupan iman, kehidupan rohnya, tergerus oleh pengaruh dari dunia yang ada, pengaruh dari kota, pengaruh dari pekerjaan roh-roh jahat yang ada atas kota ataupun dunia yang ada. Sehingga sebagai akibatnya mereka itu kayak apa ya? Kayak pintu yang menghubungkan antara sorga dengan dunia ini, tapi pintunya terkunci. Bendungan yang mengalirkan air kehidupan, tapi bendungannya berhasil ditutup begitu, sehingga tidak mengalirkan aliran kehidupan sama sekali. Dan itulah yang harus kita benahi sampai hari ini. Amin, amin. Pastor, kenapa sih Tuhan tuh sepertinya tertarik sekali dengan orang-orang yang mulai ambil sikap untuk berdoa? Kan para tokoh kebangunan rohani ini terus mulai dengan doa. Kenapa sih Tuhan begitu? Kayaknya ini baru nih ada orang yang berdoa, kayak baru bergerak pada momen itu. Kenapa nggak ada metode lain begitu, Pastor? Ya, permasalahannya kan memang dunia ini sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi manusia yang memegang kendali atas dunia ini. Tuhan tidak bisa bergerak begitu saja di atas muka bumi, karena itu melanggar aturan yang dia buat sendiri. Jadi Tuhan menunggu adanya orang-orang yang berdoa. Tuhan menunggu adanya orang-orang yang berseru-seru kepada dia. Karena ketika orang berdoa, sama saja orang itu sedang mengembalikan legalitas dan hak untuk Tuhan bergerak di atas muka bumi kembali kepada dia. Kan awalnya ada di tangan manusia. Lalu kemudian manusia berdoa, menyatakan keterbatasan hidupnya dan menyatakan kebutuhannya terhadap realita Tuhan. Nah, pada saat manusia mulai berdoa, meminta untuk Tuhan kembali bergerak dalam kedaulatan kuasanya di atas muka bumi ini sama saja manusia sedang memberi hak legal untuk Tuhan kembali bergerak di atas muka bumi. Dan saat itulah Tuhan pasti akan bergerak. Amin, amin. Ada yang menarik, Pastor. Ini doa ini ternyata menciptakan satu gaya hidup yang baru di Irlandia. Bagaimana ditulis bahwa orang mulai meninggalkan bacaan yang lain, lalu mereka lebih suka membaca Alkitab. Jadi tingkat orang membaca Alkitab itu lebih tinggi. Pada saat itu paling tinggi, menjadi prioritas. Bacaan yang lain ditinggalkan, orang mulai baca Alkitab lebih sering. Nah, kok bisa sampai terjadi perubahan gaya hidup yang drastis begitu, Pastor? Saya percaya yang namanya pengaruh itu memiliki dampak yang sangat kuat. Ketika pengaruh sorga dilepaskan dan orang mulai dipengaruhi dengan pengaruh sorgawi tersebut, otomatis hal-hal yang bernilai kerohanian, hal-hal yang bernilai kekal, itu akan mulai muncul, tumbuh dalam diri manusia. Orang otomatis akan mulai menyadari rasa butuh akan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang akan mulai menyadari adanya rasa butuh akan firman. Jadi itu sebabnya mereka kemudian jadi rajin baca firman. Jadi lebih suka membaca firman daripada yang lain. Karena yang lain-lain tidak ada kabar baiknya. Sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang. Makanya para jurnalis kan punya sebuah slogan, bad news is a good news. Makin serem beritanya, menakutkan, makin menjual. Wah, itu makin menjual. Itu kabar baik buat para jurnalis. Jadi oplah mereka bisa naik. Tapi kan itu tidak baik buat orang yang membaca atau mendengarnya. Karena menciptakan ketakutan, menciptakan kekhawatiran, bikin orang jadi tambah takut. Imun tubuh jadi turun, gampang sakit jadinya. Gampang kena virus. Tapi kalau orang membaca firman Tuhan, di situ ada janji-janji Tuhan yang pasti, yang ya dan amin. Ada banyak pernyataan-pernyataan roh yang memberi pengharapan, membangkitkan iman. Sehingga otomatis akan membuat orang-orang yang bersangkutan tidak lagi jadi hidup dalam ketakutan. Tapi dia bisa melihat masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Amin. Dan itu seperti sebuah GPS, koordinat GPS yang mengkondisikan dia bisa melangkah ke arah yang memang Tuhan sudah tetapkan, sehingga dia akan menikmati
adanya hari depan yang gilang gemilang penuh pengharapan. Iya. Beda dengan orang yang sibuk cari jalannya sendiri. Dia akan tersesat dalam hidup ini. Iya. Apalagi kalau mengikuti keinginan hatinya. Kitab Yakobus mengatakan Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Jadi kalau sampai ada orang berkata, ya saya memang sedang menghadapi cobaan dari Tuhan. Keliru. Tuhan itu tidak pernah mencobai. Ya, kalau sampai ada orang berkata, saya sedang menghadapi cobaan dari Tuhan. Itu salah kaprah itu. Tuhan tidak pernah mencobai. Alkitab menuliskan pencobaan itu datang dari keinginan hati manusia yang tidak ditaklukkan dalam kebenaran. Kalau keinginan yang tidak takluk dalam kebenaran ini mulai menggoda kita dan kita ikut tergoda, otomatis ini akan membuahkan kematian, membuahkan tindakan dosa, ketidakakuratan. Nah, itu sebabnya penting buat kita sebagai orang-orang percaya betul-betul terus menyelaraskan keinginan hati kita dengan keinginan hati Tuhan. Bahkan mungkin saya harus berkata kepada setiap saudara yang mungkin sedang mengikuti program saat ini, taruh keinginan hatimu, matikan keinginan hatimu, supaya engkau punya keleluasaan untuk mengadopsi keinginan hati Tuhan. Karena tanpa saudara mengadopsi keinginan hati Tuhan menjadi keinginan hatimu, akan selalu terjadi benturan antara keinginan hati kita dengan keinginan hati Tuhan. Alkitab menuliskan keinginan daging dan keinginan roh tidak mungkin jalan beriringan. Pasti akan terjadi penolakan, pasti akan terjadi perbedaan. Tapi pastikanlah untuk kita terus menyelaraskan hidup kita, mengadopsi keinginan hati Tuhan. Dan kalau kita terus mematikan keinginan daging kita, Alkitab mengatakan kamu akan hidup. Jika dengan kuasa roh kita mematikan perbuatan tubuh, keinginan daging, keinginan hati yang manusiawi, yang duniawi, Alkitab mengatakan kamu akan hidup. Ada kehidupan ilahi yang menguasai batin kita. Ada kehidupan ilahi yang akan mulai mengalir dalam hidup kita, lewat hidup kita. Dan inilah yang akan membawa perubahan pada setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Saya berdoa, biarlah pekerjaan roh terus terjadi dalam hidupmu dan kau sungguh-sungguh alami keinginan hatimu engkau taruh di mezbah. Dengan kerelaan, dengan sukacita, engkau dedikasikan setiap keinginan hatimu di mezbah Tuhan dengan satu tujuan, agar engkau bisa mengadopsi keinginan hati Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberi engkau kemampuan untuk tahu apa keinginan hati Tuhan bagimu, dan Roh Kudus juga memberi engkau anugerah untuk merealisasikan keinginan hati Tuhan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Pastor Stephen, saya itu bertanya-tanya, Pastor, dari sekian program Frekuensi Sorga yang telah berjalan, episode yang ada, kenapa sih, Pastor, ini para tokoh kebangunan rohani itu rata-rata ada di tahun 1800 dan di tahun 1900. Kesini-kesini tuh sepertinya kita jarang mendengar orang-orang seperti ini. Sebenarnya apa memang itu masanya memang di saat itu saja atau bagaimana, Pastor? Saya percaya yang namanya gelombang revival itu Tuhan inginkan untuk bisa terus bergerak, bermanifestasi di atas muka bumi ini secara berkesinambungan. Tapi permasalahannya karena ada banyak orang yang tidak bisa terus bergerak bersama-sama Tuhan, maka movement berubah menjadi monumen. Tapi kembali, kenapa pada tahun 1800-an dan tahun 1900-an ada banyak kegerakan di masa-masa itu? Suka tidak suka, kita harus menyadari bahwa di tahun-tahun itu sedang terjadi banyak krisis. Ada banyak tekanan hidup yang terjadi. Sehingga orang suka tidak suka mulai mencari Tuhan secara sedemikian rupa. Karena krisis yang Karena ada. tekanan krisis yang ada. Mereka doa, cari Tuhan. Dan beberapa mulai bisa menghubungkan diri mereka dengan realitas sorga lewat doa-doa yang ada. Dan lewat mereka yang berhasil menghubungkan diri dengan realitas sorga, Tuhan bergerak untuk membawa gelombang kebangunan rohani. Disitulah orang dipulihkan. Disitulah orang tidak lagi hidup di dalam tekanan dan krisis akibat sistem Babel yang memang akan terus menggelembung seperti bubble dan kemudian pecah.
dan kemudian membuat krisis terjadi. Dan orang pada akhirnya mulai berseru-seru kepada Tuhan karena hal itu. Nah, tahun 2000-an ini, saya percaya khususnya selepas pandemik ini, ada banyak sekali orang yang sedang mulai ketakutan, orang mulai khawatir karena berita-berita tentang krisis yang sedang mulai terus diperdengarkan. Nah, permasalahannya masih ada banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan karena ketakutan. Takut dengan berbagai krisis yang akan terjadi. Tapi saya yakin dari antara setiap kita yang sedang mengikuti program ini, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang mau berdoa, bukan karena takut akan krisis yang akan terjadi, tapi engkau akan mulai dibangkitkan karena memang adanya roh doa. Dan engkau menyadari betul, krisis hanya bisa ditanggulangi dengan revival. Dan ketika revival dihadirkan, maka krisis akan berlalu begitu saja. Sistem Babel tidak lagi berkuasa. Dan sekali lagi Tuhan membuktikan bahwa sistem kerajaan sorga itulah yang akan terus menjagai kehidupan di atas muka bumi ini. Karena saya deklarasikan atasmu, biarlah roh doa sekali lagi akan dicurahkan dalam dirimu. Ada kerinduan, hasrat untuk terjadinya revival. Jadi roh doa ini akan bergelora sedemikian rupa dalam hidupmu, bukan hanya supaya engkau bisa survive ketika menghadapi krisis, tidak. Tapi roh doa yang ada akan mencetak ulang kecenderungan hatimu, sehingga kerinduan hatimu adalah untuk terjadinya revival. Mau ada krisis dalam bentuk apapun, mau krisis energi, mau krisis pangan, mau krisis keuangan, saudara betul-betul menyadari satu-satunya jalan keluar dan satu-satunya obat untuk krisis yang ada adalah revival yang datang dari Tuhan. Dan itulah yang saya percaya akan terus Tuhan tumbuhkan, Tuhan munculkan dalam dirimu. Orala kata syake emiri ola bristi miri kola parima. Saya deklarasikan, saya nubuatkan, roh doa akan terus dicurahkan. Roh doa yang membawa engkau mulai menangkap kerinduan hati Tuhan untuk terjadinya revival di atas muka bumi ini. Bukan hanya sekedar orang-orang jadi berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Bukan sekedar itu, tapi betul-betul realita kerajaan sorga dihadirkan. Semua orang menikmati damai sejahtera, semua orang menikmati sukacita, dan roh sukacita itu betul-betul akan menjalar dari kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan kehidupan orang-orang percaya yang ada. Dan walaupun mereka bukan orang Kristen, tapi karena mereka berinteraksi dengan keberadaanmu sebagai orang percaya yang terhubung dengan sorga, aliran kehidupan roh yang ada dalam dirimu akan ikut mempengaruhi hidup mereka, mengubahkan keberadaan mereka, membangkitkan mereka untuk terhubung dengan dirimu, percaya pada apa yang engkau katakan, dan Tuhan pakai untuk menularkannya kepada yang lain-lain lagi. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Pastor Stephen tadi mengatakan dalam doa obat krisis adalah revival. Yes. Kita akan bahas ini, Pastor, setelah informasi berikut ini. Ya. Kehidupan orang percaya atau kekristenan adalah suatu perjalanan iman yang memiliki tujuan pasti, bukan sekedar jalan-jalan rohani yang tidak ada arah tujuannya. Sebab Tuhan telah menetapkan destiny ilahi bagi gerejanya, yakni memanifestasikan kesatuan pelayanan tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatu dan mempersiapkan kedatangan Kristus, Sang Raja yang akan memerintah dan mengembalakan bangsa-bangsa bersama gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Melalui buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-Bangsa, perjalanan iman kita akan semakin diperlengkapi dan diteguhkan, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan badai kehidupan, melainkan kekuatan iman kita makin bertambah kokoh, kuat, dan perkasa. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi trilogi message kerajaan tentang keberadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman dan Menuju Kepenuhan Kristus. Buku-buku ini akan menjadi patokan perjalanan iman orang percaya, di mana Tuhan akan membawa kita menggenapi rencananya seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu 12.
Inilah masa hari-hari yang penuh kuasa dan kemuliaan surgawi akan menyertai perjalanan gereja Tuhan menuju penggenapan rencananya. Ya, Pastor Stephen, ada lagi hal menarik ditulis di sini bahwa Irlandia Utara dilaporkan tidak ada lagi orang yang berbuat jahat. Jadi tahanan itu kosong. Pengadilan juga membuat hakim jadi menganggur begitu, Pastor. Nah, apakah ini yang maksud Pastor tadi bahwa obat krisis adalah revival? Ya, pada saat krisis terjadi, seringkali tingkat kejahatan juga akan naik. Iya. Karena ketika orang mengalami krisis pangan, misalkan contohnya, maka otomatis orang akan cenderung melakukan tindak kejahatan, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan makanan, untuk mengisi perut mereka atau keluarga mereka. Sehingga sebagai akibatnya ya mungkin perampokan, pencurian, penjarahan itu jadi meningkat. Tapi ketika revival dicurahkan Tuhan, kesadaran akan keberadaan Tuhan meningkat dalam hidup mereka. Mereka juga menyadari bahwa walaupun mereka punya kebutuhan, tapi mereka tidak boleh melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu meresponi dan menjawab seruan dari siapapun orang yang berseru-seru kepadanya. Bukan cuma orang Kristen doang. Tapi setiap manusia yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan selalu melakukan segala cara untuk menjawab seruan hati dari semua orang yang ada. Karenanya saya berdoa biarlah semua saudara yang saat ini sedang ada dan punya kebutuhan tertentu, biarlah ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, engkau pun mulai belajar untuk menyelaraskan sikap hatimu kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, Alkitab mengatakan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi beban beratmu, saat engkau berseru kepada Dia, jawaban akan datang padamu. Dan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, yang masih terus mendengar dan menjawab doa, termasuk doa-doamu. Jadi kembangkan takaran imanmu. Jangan biarkan engkau menjadi down. Jangan biarkan dirimu menjadi lemah. Jangan biarkan hatimu menjadi kecut dan tawar hati. Tapi terus kembangkan takaran imanmu. Percayalah, Tuhan masih mendengar dan menjawab doa. Haleluya. Haleluya. Tadi Pastor Stephen juga menekankan bahwa yang Tuhan sedang bangkitkan adalah orang-orang yang berdoa bukan karena takut. Yes. Tapi ini kan beda-beda tipis juga kan, Pastor. Di tengah kondisi sekarang, kadang juga kita berdoa ya karena khawatir juga ke depan. Jadi yang maksud Pastor Stephen, orang yang berdoa ini seperti apa, Pastor? Saya percaya ketika seseorang berdoa karena dia mengharapkan atau dalam dirinya berkobar sebuah pengharapan untuk dicurahkannya revival. Karena revival adalah satu-satunya obat dari setiap krisis yang akan ada atau yang pernah ada di atas muka bumi ini. Orang-orang yang berdoa dengan mengharapkan tercurahnya revival biasanya mengalami adanya pekerjaan Roh Kudus yang menyingkapkan prinsip-prinsip firman dalam hidupnya. Seperti ada janji Tuhan yang dia terima, tapi dia menyadari janji ini bukan untuk dirinya pribadi, tapi janji yang Tuhan berikan itu adalah sebagai jawaban untuk semuanya. Dari situlah dia mulai berdoa. Dari situlah dia mulai bergumul, melahirkan apa yang menjadi janji Tuhan itu lewat doa-doanya. Dan saya percaya kalau itu sudah mulai terjadi, maka hanya tinggal menunggu waktu. Ya, kairos Tuhan itu selalu akan terwujud, selalu akan terjadi ketika ada orang yang mendoakan janji-janji Tuhan sampai janji-janji Tuhan itu dia rasakan sudah terjadi, sudah tergenapi dalam batinnya. Sudah terjadi, sudah tergenapi lewat doa-doanya. Nah, ketika Tuhan menemukan ada orang-orang yang seperti itu, maka revival biasanya akan dimulai lewat orang-orang tersebut. Dan saat itulah kita akan mulai melihat bagaimana tangan Tuhan membawa perubahan atas komunitas dan masyarakat. Amin. Setelah saya renungkan ya, Pastor, ternyata memang Tuhan itu sudah memberikan
contoh-contoh kasus dan solusinya revival itu pada masa yang lampau. Solusinya memang itu ya Pastor ya. Betul. Jadi kita tidak perlu sebenarnya mencari hal lainnya. Nggak perlu cari-cari hal lain. Karena Alkitab juga menuliskan tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit ini. Apa yang Tuhan pernah lakukan, Tuhan akan melakukannya sekali lagi. Dan kita hanya perlu belajar untuk menoleh ke belakang, melihat ke belakang untuk mengenali jejak kaki, pekerjaan roh, dan langkah-langkah strategis yang selama ini kita dapati Tuhan lakukan di masa lalu. Karena Tuhan pasti akan melakukannya lagi di masa kini. Yang Tuhan cari saat ini adalah orang-orang yang mau berdoa dengan hati yang berkobar-kobar karena menerima janji-janji Tuhan yang bisa dijadikan sebagai solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di masa yang akan datang atau yang mungkin sedang terjadi pada hari-hari ini. Nah, ketika ada orang yang mendoakan hal tersebut, artinya kita sudah ada di penghujung terjadinya revival. Haleluya. Oh, haleluya. Untuk menggerakkan Pastor agar orang-orang bisa kembali melihat bahwa doa adalah jalan satu-satunya. Bagaimana menggerakkan orang-orang ini Pastor? Saya percaya ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang bisa membaca pakai tanda kutip jejak kaki, langkah Roh Kudus dalam membawa realita kerajaan sorga di atas muka bumi ini, sehingga menjadi satu-satunya solusi dari berbagai permasalahan dan krisis yang pernah terjadi di atas muka bumi. Kita perlu membagikan kepada yang lain. Sama seperti saat ini, saya yakin Tuhan sedang berbicara kepada banyak dari saudara. Dia pakai program ini untuk berkata-kata dalam hidupmu, memastikan engkau menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi orang-orang percaya yang bukan hanya sekedar berdoa, minta supaya bisa survive, minta supaya roti kita pada hari ini tetap bisa kita nikmati dan tidak terlambat datangnya. Tapi kita betul-betul mengharapkan datangnya kerajaan sorga, terjadinya isi hati Tuhan lewat kehidupan setiap kita orang percaya, lewat gereja Tuhan yang Tuhan akan pakai untuk terjadinya terobosan, terjadinya revival atas kota-kota dan bangsa-bangsa. Hari ini saya berdoa dan saya deklarasikan, saya tegaskan, demi nama Yesus, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berkata-kata dalam hidupmu. Responi dengan sungguh, responi dengan engkau memberi dirimu, mendedikasikan hidupmu menjadi bejana dalam tangan Tuhan yang perkasa, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk berkata-kata, memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam doa-doa kita, sehingga sebagai akibatnya lewat doa, lewat deklarasi firman, Tuhan akan membentuk ulang hidup kita. Tuhan akan mencetak diri kita. Dengan kita dicetak menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau lewat doa-doa yang kita naikkan, saya percaya pada saat itulah orang yang dibutuhkan dan dicari Tuhan untuk terjadinya revival sudah terlahir. Engkaulah orangnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tadi ketika Pastor berdoa mendeklarasikan, saya seperti menangkap rasanya Tuhan Yesus itu ketika mengajarkan doa Bapa kami itu, Pastor. Datanglah kerajaanmu itu. Bukan satu statement yang datar itu ternyata ya Pastor. Benar-benar penuh hasrat yang bergelora ya Pastor ya. Betul. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk memiliki empati. Ya, saya mendapati khususnya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, empati yang dia rasakan terhadap kondisi, keadaan, perasaan orang lain itu seperti sudah dibunuh oleh pengaruh yang bersumber dari pekerjaan roh-roh jahat di sebuah kota. Sehingga sebagai akibatnya kita nggak peduli sama orang lain, kita cuek dengan keberadaan orang lain. Tapi saya rasa roh empati itu akan kembali Tuhan munculkan dalam dirimu, sehingga ketika engkau mulai berinteraksi dengan orang lain, engkau akan mulai bisa merasakan isi hati Tuhan tentang orang yang bersangkutan. Engkau akan menyampaikan isi hati Tuhan itu, dan engkau akan Tuhan pakai untuk menghadirkan realita kerajaan sorga buat kehidupan orang-orang itu. Terhadap murid-muridnya, ketika ada banyak orang yang sedang sakit, tidak punya arah tujuan hidup, hidup dalam keadaan tertekan, Yesus berkata, lihat itu, orang-orang itu
Mereka orang-orang yang lelah, terlantar, hidupnya penat, penuh tekanan. Ada empati yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan murid-muridnya. Dan Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Tuayan sudah menguning, tapi para pekerjanya sedikit. Lalu Tuhan berkata kepada murid-murid, berdoalah untuk pekerja-pekerja itu diutus oleh Bapa sebagai pemilik tuayan yang ada. Kenapa kok Yesus berkata, kamu berdoa? Ya tujuannya supaya ketika kita berdoa, empati ilahi itu bisa muncul, tumbuh. Karena ketika kita berdoa, sebetulnya kita tidak mengubah Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengubah diri kita sendiri. Sehingga jadi selaras dengan frekuensi sorga. Kita jadi menangkap isi hati Tuhan. Kita bisa merasakan empati, perasaan Tuhan terhadap orang-orang lain yang berinteraksi dengan kita. Sehingga Tuhan akan bisa pakai kita untuk menjamah, menjangkau, mengubahkan kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Haleluya. Berarti ini yang benar-benar terjadi di Irlandia ini, Pastor. Jadi waktu kebangunan rohani itu terjadi, mulai muncul para misionaris, orang-orang yang mulai bergerak melayani para jiwa-jiwa itu. Ini kayak yang terjadi ya, betul ya, Pastor? Betul. Dan saya percaya itu juga yang akan terjadi di Indonesia. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus, Indonesia akan menjadi salah satu hotspot, pusat dari kebangunan rohani dunia. Dan itu sebabnya dari Indonesia Tuhan akan kirimkan ada banyak orang-orang yang secara spesifik dia utus untuk melayani di daerah Timur Tengah. Saya nubuatkan kebangunan rohani besar bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga akan terjadi di negara-negara Timur Tengah yang lain. Terjadilah lewat hidupmu, lewat keberadaanmu, suara Tuhan akan diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi dalam nama Yesus. Haleluya. Pastor, mengapa Pastor begitu yakin bahwa Indonesia akan menjadi pusat kebangunan rohani? Saya percaya karena orang-orang Indonesia itu orang-orang yang cinta Tuhan. Di mana-mana kita mendapati orang Indonesia itu suka nyanyi, suka dengan lagu, suka dengan puji-pujian atau dengan nyanyian. Dan saya meyakini sungguh ada kuasa dalam pujian. Kalau kita menaikkan penyembahan, maka roh Tuhan akan bergerak. Saat kita menaikkan penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan ketika pemerintahan Tuhan dihadirkan, otomatis pemerintahan kerajaan kegelapan, pemerintahan si jahat itu akan tersingkir begitu saja. Terang datang, kegelapan sirna. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita berkata, ya tapi kan banyak orang lain juga suka nyanyi. Ya tapi kalau bicara tentang puji-pujian, bicara tentang menyanyikan lagu, menyanyikan nyanyian, orang Indonesia masih jagonya. Dan sudah teruji itu. Dan itu sudah teruji. Pokoknya jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kita the best, Mas Yan. Amin. Ada lagi, Pastor, yang menarik di kebangunan rohani di Irlandia ini. Ini ternyata sampai melanda anak-anak kecil, Pastor. Jadi sekolah minggu itu makin marak di sana. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan di anak-anak kecil? Saya percaya masa depan sebuah bangsa itu ada di antara anak-anak muda. Tapi permasalahannya anak muda ini kan juga sudah kadung, sudah terlanjur tercemar kehidupannya. Ya, karena pergaulan anak muda yang ada, sehingga perlu diberes-beresin, dibersih-bersihin dulu, baru bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, walaupun itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Terus hidup dalam kehancuran. Tapi anak-anak kecil ini masih seperti lembaran kertas yang putih, yang bersih, yang polos. Nah, bayangkan seandainya dari sejak masa kecil suara Tuhan sudah datang dalam hidup anak-anak itu. Realita Tuhan sudah sedemikian nyata mencengkera, menguasai dan menuntun kehidupannya. Maka anak-anak kecil ini menjadi sosok individu yang tidak lagi membutuhkan, pakai tanda kutip, pembaharuan. Tapi bisa langsung dibangun oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kehidupannya yang tidak pernah mencicipi dosa, ini akan menjadi sebuah kehidupan yang sangat ideal untuk dipakai Tuhan.
Amin. Makanya saya percaya bocil-bocil, bocah-bocah cilik ini juga akan mengalami jamahan Tuhan, akan mengalami lawatan Roh Kudus. Dan bukan hanya orang-orang dewasa yang akan berseru-seru kepada Tuhan, anak-anak kecil pun dengan berlinang air mata akan bisa berseru memanggil nama Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak kecil pun punya roh. Iya. Ya, setiap keberadaan manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, keberadaan manusia batiniah dari anak kecil inilah yang menggerakkan dia untuk berseru-seru kepada Tuhan. Amen. Sekali zaman Tuhan datang atas manusia batiniahnya, pada saat itulah anak-anak kecil sekalipun akan bisa ambil waktu puasa, doa berjam-jam, baca Alkitab berpasal-pasal, dan bisa melayani, dipakai Tuhan, mendemonstrasikan keilahian Tuhan, menyatakan mujizat, perkara-perkara ilahi, hal-hal besar. Jadi jangan pernah anggap remeh anak-anak kecil. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Pastor, saya rasa roh doa itu sangat kuat sekali tercurah. Saya juga rasa dalam batin ada gelora yang besar, Pastor, di segmen terakhir nanti, Pastor. Ya. Maukah Pastor berdoa dan sekaligus menutup dengan kesimpulan setelah informasi berikut ini, Pastor? Pasti. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Iya, Pastor, di segmen terakhir ini saya rasa banyak orang yang membutuhkan doa dari Pastor Stephen. Mau ke Pastor Stephen berdoa dan sekaligus juga menutup dengan kesimpulan. Oke. Saya percaya ketika setiap kita sebagai orang percaya mulai mengarahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan, dan kau berseru-seru hanya kepada Dia, dan kau belajar membangun sebuah dasar keyakinan, satu-satunya solusi apapun permasalahan yang saudara hadapi, satu-satunya solusi hanyalah intervensi tangan Tuhan. Masalah keluargakah yang sedang kau alami? Alkitab menuliskan bagaimana pada waktu Abram dan Sarai ada di luar negeri, dan kemudian Abram berkata kepada Sarai untuk tidak mengakui diri sebagai istri, tapi mengakui diri sebagai adik. Dan kemudian ada penguasa-penguasa negeri yang ambil Sarai untuk dijadikan istri, dan Abram diam saja. Satu hal yang saya tahu, ketika Sarai berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan melakukan intervensi. Itu terjadi bukan cuma sekali, itu terjadi sampai 2 kali. Jadi artinya ketika Sarai berseru-seru kepada Tuhan, masalah keluarganya diselesaikan. Saya tidak tahu apakah engkau juga punya masalah keuangan. Karena satu hal yang saya tahu, ketika janda yang suaminya baru dipanggil Tuhan dan anak-anaknya mau diambil menjadi pembayar dari hutang. Ketika janda itu datang kepada Nabi Elisa, dan kemudian Nabi Elisa menyampaikan suara Tuhan. Ketika janda itu mentaatinya, mujizat keuangan terjadi begitu saja. Apapun jenis permasalahan yang saudara sedang hadapi, yang saya mau tegaskan adalah satu-satunya jawaban dan solusi hanya ada di dalam Tuhan. Berseru-serulah kepadanya, dan saya mau kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Karena Alkitab juga menuliskan 2-3 orang sehati di dalam nama Tuhan, apapun yang didoakan akan pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau saudara berdoa, bukan hanya berdiam diri, dan saya mau menyatukan hati, berdoa bersama saudara, menyatukan hati untuk terjadinya terobosan, menyatukan hati untuk Tuhan bergerak dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari arahkan tanganmu kepada gadget yang ada dan izinkan kita bersahati di dalam doa. Roh Kudus, terima kasih untuk waktu yang ada. Kami percaya masanya sudah tiba. Doa dan kuasa doa tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu.
Mungkin kami berbeda tempat pada saat ini, tapi kami menyatukan hati. Tuhan, aku satukan hatiku dengan para pemirsa yang sedang punya kebutuhan, sedang bergumul, sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi berbagai tantangan dan apapun kondisi hidup yang mereka sedang alami. Mungkin sakit penyakit, mungkin luka batin, mungkin pergumulan keuangan, apapun itu. Aku satukan hatiku dengan mereka dan aku berdoa realitas sorga akan dicurahkan. Pertama-tama memberikan kepada mereka takaran iman yang baru, memberikan keteduhan, memberikan damai sejahtera. Aku hardik semua kekhawatiran, aku hancurkan semua ketakutan, aku tolak semua perasaan-perasaan negatif yang membuat engkau semakin down, membuat engkau semakin lemah. Tapi sebaliknya, roh yang membangkitkan kekuatan mulai Tuhan impartasikan dalam hidupmu. Terimalah roh yang membangkitkan kekuatan dalam dirimu, roh yang membangkitkan pengharapan dan iman dalam hidupmu, sehingga engkau mulai kembali meyakini, engkau kembali mempercayai Tuhan masih mendengar doa, Tuhan masih menjawab doa. Tidak peduli engkau selama ini berdoa dan terus berdoa dan sepertinya belum ada jawaban, tapi pengharapan dan iman dalam hidupmu dibangkitkan kembali saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan kau terus percaya Tuhan tetap bertindak, Tuhan masih menjawab doa, Tuhan masih terus bergerak karena doa-doa dari orang percaya. Dan saat ini aku deklarasikan demi nama Yesus, engkau kembali meyakini, engkau kembali percaya Tuhan bertindak, mendengar dan menjawab doa-doamu. Engkau akan alami betul ada terobosan, ada perubahan, ada perbedaan situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupmu. Dimulai dengan perubahan dalam hidupmu. Dan ketika engkau mulai dengar-dengaran dengan suara Tuhan, engkau melangkah ikuti tuntunan roh, engkau sedang terus mendesak mundur setiap tantangan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit yang selama ini menekan hidupmu. Engkau desak itu mundur semua di dalam nama Yesus. Aku sehati, aku desak mundur, aku hancurkan. Dan demi nama Yesus, jawaban Tuhan atas hidupmu terjadi secara ilahi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan semua kita berkata amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Pastor, yang terakhir nih Pastor, gimana caranya Pastor kita bisa mengalirkan roh doa ini kepada orang lain? Yang pertama, pastikan roh doa itu ada dalam diri kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ketika saudara putar ulang rekaman dari segmen barusan, roh doa yang sama akan mulai menular dalam hidupmu. Karena saya yakin ketika roh doa yang Tuhan bangun dalam diriku mulai diaktifasi, maka ketika saudara belajar menyatukan diri, roh doa yang sama akan menyambar hidupmu. Roh doa yang sama akan bekerja dalam batinmu. Dan kau tidak lagi menjadi jemaat biasa. Engkau akan menjadi jemaat yang berdoa. Engkau akan jadi hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Bukan doa yang memelas, bukan doa yang menyerah dan pasrah, meratap-ratap, memohon-mohon. No. Tapi doa yang penuh kuasa, doa yang penuh dengan kobaran iman. Karena suara Tuhan yang datang dalam hidupmu mengubah segala sesuatu yang ada dalam dirimu. Semua sumber permasalahan dipotong. Semakin kau menerima pemahaman yang akurat dari firman Tuhan, maka saudara akan mendapati semakin mudah untuk engkau bangkit dalam kuasa roh, membawa perubahan-perubahan yang memang harus engkau ubah dalam hidupmu. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau selama ini saudara punya masalah ekonomi, sebetulnya masalah itu bisa selesai begitu saja. Cukup dengan saudara mulai bangkit dalam roh dan membenahi segala pengeluaran yang selama ini engkau punya. Gaya hidupmu yang harus engkau rubah. Ya, jangan kau berpikir, wah saya lagi punya masalah ekonomi, saya butuh pemasukan yang lebih banyak, saya butuh campur tangan Tuhan untuk membuat utang-utangku jadi lunas. Yang ngutang kan kamu, bukan Tuhan. Jadi kamu yang harus bertindak, membenahi dan mengelola setiap rupiah yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Yakinilah, berkat Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kurang. Kalau sampai saudara merasa adanya kekurangan, pasti disebabkan karena pengelolaan keuanganmu yang keliru. Pengeluaranmu tidak boleh terus seboros dan sebanyak seperti sekarang. Mungkin saudara bilang, lah tapi itu memang kebutuhan dasar semua. Kalau saudara berkata itu kebutuhan dasar, artinya tempat engkau belanja yang keliru.
Mungkin karena saudara terlalu gengsi, pengennya belanja di mall yang ber-AC. Kenapa enggak belanja di pasar rakyat? Wah, tapi kan jadi panas, sesak, bau. Nah itu masalahnya, gengsimu itu yang bikin kamu kurang. Makan tuh gengsi, bertobatlah. Roh Kudus akan membenahi hidupmu. Mana-mana yang tidak akurat akan Tuhan beritahu untuk engkau potong. Dan ketika engkau taat, mujizat akan terjadi atasmu. Di dalam nama Yesus, tangan kuasa Tuhan akan terus beracara dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam Frekuensi Sorga episode selanjutnya. Be accurate and stay connected.